Perkenalkan, nama saya Adi sebagai Raja. Perkenalkan, nama saya juga Dana sebagai Pangeran. Perkenalkan, nama saya Ratu Gisni sebagai bawang merah. Perkenalkan, nama saya Susan, saya sebagai ibu bawang merah. Saya Julia sebagai ibu bawang putih. Saya Anissa, saya sebagai bawang putih. Saya Windy sebagai ikan mas ajaib. Saya Marina Putri sebagai ratu. Saya Andra Bergrian sebagai prajurit 1. Dan saya Ahmad lagi prajurit 2. Dan saya Hendar sebagai ayah bawang putih. Menyaksikan. Mas, jika aku sudah tiada, tolong jaga anak kita dulu. Kenapa ibu meninggal kita begitu cepat? Ini memang sudah takdirnya ya. Tapi kenapa begitu cepat, ayah? Aku dengan siapa jika sudah tidak ada ibu? Sudahlah anakku, yang sudah biarlah. Kamu kan masih punya ayah. Semuanya akan baik-baik aja kok. Bawang putih, ini ada sedikit makanan buat kamu dan ayah kamu. Terima kasih ya, Bu. Iya, sama-sama. Yaudah, ibu pulang dulu ya. Oh iya, salam buat bawang merah ya. Iya, Mas. And then, bawang putih sparkled that it might be better if you just made it for as well. Bawang putih coba sini. Bagaimana jika ayah menikah dengan ibu bawang merah? Kamu setuju atau tidak? Aku setuju, ayah. Kalian begitu baik kepada kita. Baiklah, bagaimana denganmu bawang merah? Setuju, ya kan? It began, bawang has married and bawang merah was very kind. Bawang putih, kamu harus melakukan cuci piring dan semua pekerjaan rumah. Harus kamu selesaikan ya. Iya, Bu. Putih, kamu harus membersihkan kamarku yang berantakan itu. Iya. Iya, Kak. Bawang putih, sepertinya ayah sudah tidak kuat lagi karena penyakit ayah yang semakin parah ini. Ayah, Putih mohon, jangan tinggalin Putih ya. Nah, jika ayah pergi, baik-baiknya nak. Tidak, Ayah. Bu, aku titip Putih ya, tolong jaga dia baik-baik. Iya, Mas. Ayah, jangan tinggalin Putih ya. Since then, bawang merah Putih, kamu harus bangun sebelum subuh untuk mempersiapkan air mandi dan sarapan untuk saya dan bawang merah. Lalu, kamu harus menyiram kebun dan mencuci baju. Tapi, jangan mencuci di kamar mandi. Kamu harus mencucinya ke sungai. Mengerti? mengerti Ibu. And
years later, Dan beberapa tahun kemudian, Bawang putih, sini kamu. Kemana aja? Kemana aja? Bilangin kami dan kami gak jawab. Kamu tuh ya? iya Bu. Sekarang kamu cuci baju itu sampai bersih, ngerti? Ingat bawang putih, sebelum ibu datang, cuci ini dan lap ini sudah harus bersih. Ya Allah, alhamdulillah desa ini dulu. Tuhannya kelihatan menghadapi cobaan ini. Ya Allah, bukanlah itu hati ibu dan saudara-saudaraku agar dia mau memiliki. Finally, bawang putih did their first thing. She forgot what to be was because the river was quite full. Her stepmother's favorite clothes were swept away by the river. ya ampun, itu baju kesayangan ibu tiriku. Aku bisa dimarahi kalau baju itu hilang. Bawang putih immediately chased the clothes, but could not catch it, and then bawang putih was confused and afraid. She had asked the resident around the river, but no one saw the clothes. Tapi tidak ada yang melihat baju itu, karena baju ibu tirinya sudah lenyap dari pandangannya. Saat bawang putih sedang mencari di sela-sela batu kayu, tiba-tiba terdengar suara bisikan. Hai gadis desa, sedang apa kamu di sini? Hah? Siapakah yang sedang berbicara? Ini aku, ikan mas yang bisa berbicara. Wah, sebuah ikan yang berbicara. Pasti kamu ikan ajaib ya? Benar, aku berasal dari kayangan. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku sedang mencari baju kesayangan ibu tiriku yang hilang, ikan. Kalau aku tidak menemukannya, pasti aku sudah dimarahi. Kasihan sekali kamu gadis desa. Mari aku bantu mencarinya. Ikuti saja aku. Iya, ikan. Terima kasih. Aku ingin tahu nama kamu. Siapa nama kamu, gadis desa? Namaku Bawang Putih, ikan. Nama yang cukup bagus untukmu. Terima kasih, ikan, atas jamnya. Ini baju ibu tirimu. Aku sudah menemukan Sama baju ibu tirimu. Dan ingat ya, jaga lagu ini dengan sebaik-baiknya. Iya, terima kasih banyak, ikan. Izinkan aku untuk pulang ke rumah ya, karena ibu tiriku pasti sudah mencariku. Sampai jumpa kembali Bawang Putih. Bawang Putih went home quickly at once, and left the goldfish because she knew. Dari mana saja kamu Bawang Putih? Jam segini. Main sama teman-temannya mungkin, jadi lupa waktu pulang. Oh, jadi seperti itu kamu rupanya. Aku udah gak betah lagi hidup di rumah ini. Ibu, tolong dengar penjelasan aku dulu. Tidak benar apa yang dikatakan oleh Bawang Merah. Tadi aku tidak sengaja menghancurkan baju ibu di sungai. Ketika aku kejar, baju itu yang hilang. Aku bertemu dengan ikan ajaib yang membantuku mencari baju ibu, dan aku diamanahkan kamu ini. Jangan banyak nama kamu Bawang Putih. Mana ada yang seperti itu? Dan lagu apa ini? Ibu mohon, jangan ambil lagunya Bu. Lagu itu pemberian dari ikan, dan aku diamanahkan menjaganya baik-baik. Masih ada percaya sama hal-hal yang kayak gitu? Kalau gitu, ibu akan bantu lagu ini. Apakah ibu akan terkena karmanya? Ya Tuhan, lagu ini dan isinya diamanahkan oleh ikan ajaib untuk aku jaga. Wow, luar biasa, semuanya berkilat. After the incident, Bawang Putih kept the pumpkin well in her room. When Bawang Putih went to her home, Bawang Merah found her full of
Sayang, sini, ibu punya rencana. Rencana apa, Bu? Jadi gini rencananya, kamu besok ikuti bawang putih ke sungai, tapi jangan sampai ketahuan, dan kamu lihat aktivitas dia di sana. Sedangkan ibu akan ke kamarnya bawang putih untuk mengambil perhiasan dan mutiaranya. Oke, baik, Bu. Akan dilakukan. The next day, when Bob Hai, Bawang Putih. Bagaimana kabarmu? Aku baik, Ika. Sudah lama ya kita tidak berjumpa. Bawang Putih, aku punya firasat tentang saudari dan ibu tirimu. Firasatku mengatakan bahwa ibu tiri dan saudarimu berusaha mencuri perhiasan dan mutiara yang kamu miliki. Aku harap kamu menyimpannya di tempat yang paling aman dan tidak diketahui oleh mereka. Ya, Ika, terima kasih banyak ya atas peringatannya. Aku akan lebih waspada lagi. Baiklah, aku akan melanjutkan perjalananku lagi ya, Ika. Ya, sama-sama Bawang Putih. Silakan. Bawang melihat mau. Ibu, aku sudah tahu semuanya. Tadi aku melihatnya sendiri. Baguslah, coba ceritakan kepada ibu, apa yang kamu lihat tadi? Jadi, tadi Bawang Putih berbicara dengan ikan mas ajaib di sungai itu. Dia sepertinya kalau ingin meminta pertolongan, dia minta ke ikan itu, Bu. Karena ikan itu ajaib. Bagaimana kalau kita ambil ikan itu? Boleh, Bu. Tapi sepertinya ikan itu hanya mau bertemu dengan Bawang Putih. Oh, kalau begitu, kamu punya masanya sebagai bawang putih. Nanti biar ibu yang ambil bajunya di kamar bawang putih. Oh, bagus, Bu. Itu rencana yang cemerlang. Ibuku memang hebat yang membuat rencana. Kamu bisa aja anakku. Ya udah, ibu akan carikan baju bawang putih di kamarnya untuk kamu pakai besok. Ikan, gimana kamu? Aku datang. Ada apa, Bawang Putih? Aku butuh bantuan ikan. Bilang saja padaku, Bawang Putih. Ada apa? Ya, aku butuh dagingmu ikan. Akhirnya, aku dapatkan kamu ikan ajaib. Ya, kelihatan seperti ikan biasa saja. Mau diapakan ikan ini? Biar ibu goreng saja. Lalu setelah matang, ibu kasih ke bawang putih untuk diamkan. Boleh juga, Bu. Terima kasih. Digorenglah ikan ajaib itu. Kok rumah sepi? Pada kemana ya? Wah, ada ikan goreng di meja makan. Kebetulan aku lapar, tapi tidak seperti biasanya disajikan seperti ini. Biasanya kalau ada makanan di meja makan, pasti sudah habis. Mungkin ini rezeki untukku. Baiklah, akan aku makan ikan ini. When Bawang Putih had finished eating the magical fish, her mother and stepmother were coming to Bawang Putih to fold. Ketika Bawang Putih sudah habis menyantap ikan ajaib itu, ibu dan saudara tirinya menghampiri Bawang Putih. Hai Bawang Putih, sudah habis makanannya. Hah? Ibu? Iya sudah, Bu. Maaf tadi aku makan ikan yang di meja itu. Oh, tidak apa-apa kok bawang putih. Memang disediakan untuk kamu. Kami sudah makan kok. Benar begitu, Bu. Terima kasih banyak, Ibu. Aku sudah tahu kalau sebenarnya Ibu itu baik. Enak kan ikannya, Bawang Putih? Masih enak lah. Kan ikan yang kamu makan adalah ikan ajaib yang bisa bicara. Ya Allah, apa yang aku berbuat? Aku melakukan hal yang salah.
balas budi ikan ini sudah pernah menolongku. Sebagai pengganti kesalahanku kepada ikan, aku akan menguburkan kami di halaman belakang rumahku ya. Immediately, suddenly there was news or a competition from the royal family and the Yang Mulia Raja, keadaan ratu semakin parah. Oh, kasihan sekali ratuku. Ratuku terkena penyakit yang langka. Tapi, ku yakin ratuku bisa cepat segera sembuh. Aku akan terus mendampingi ratuku. Bilang saja semua kepadaku tentang keadaan ratuku. Kalian para prajurit memang prajurit yang sangat baik. Peran kalian sangatlah penting dalam keluarga kerajaan ini. Apakah kalian sudah mendengarkan sayembara yang sudah saya berikan kepada kalian? Ya, Yang Mulia Raja. Apakah ada kendala saat kalian menjalankan tugas dari saya kemarin? Tidak ada, Yang Mulia Raja. Baiklah, kalian bekerja dengan baik. Oke, kembali ke tempat dan jaga kerajaan ini agar tetap aman, wahai prajurit. Iya, siap Yang Mulia. Ayah, sebaiknya segera dibubarkan saja sayembara bagi para penduduk kerajaan dan kita memberi yang bisa menyembuhkan ibu. Tolong kau suruh prajurit untuk menyeleksi obat-obat yang akan diberikan kepada ibu. Dan kau putraku juga ikut mengawasi. Baik, ayah, saya laksanakan. While in the royal hall, suasana di ruang tengah kerajaan. Wahai prajurit, saya mendapatkan perintah dari Yang Mulia Raja bahwa kalian berdua ditugaskan untuk mengawasi para penduduk yang akan memberikan obat kepada sang ratu. Kalian berdua akan mendampingi juga. Ya, siap Pangeran. Kami segera laksanakan. The villagers also gave various kinds of medicine to the queen, but none of the medicine could cure the. While in Majesty's room, suasana di ruangan Yang Mulia Raja. Ayah, izinkan aku dan prajurit mencari obat untuk sang ratu sampai ke pelosok desa. Baik putraku, itu sangat membantu. Dan semoga anakku dan prajuritku mendapatkan obatnya agar sang ratu segera cepat sembuh. Iya. Iya Pangeran, tapi tinggal satu desa lagi yang belum kita kunjungi. Berarti tinggal satu harapan lagi, yaitu desa tersebut. Ayo, kita lanjutkan perjalanannya. Jangan dulu menyerah sebelum berperang. Para prajurit, karena aku diberi petunjuk untuk mendatangi sebuah rumah di dekat sungai yang mempunyai pohon berdaun emas dan tangkai perak. Tapi sebelum ke rumah itu, pangeran berpapasan dengan bawang putih yang pulang dari pasar. Permisi Pangeran, saya izin untuk pergi duluan. Maaf gadis, aku tidak pernah lihat kau sebelumnya. Kamu pangeran gadis. Pangeran bisa saja, nama saya bawang putih Pangeran. Saya berasal dari desa seberang. Tapi maaf Pangeran, saya tidak bisa berlama-lama di sini. Saya takut dimarahi ibu saya Pangeran. Dan maaf, tolong lepaskan tangan saya. Oh ya, maaf. Aku sudah lama ingin membunuh pasangan hidup. Maksud dari perkataan Pangeran apa ya? Maaf, lupakan saja. Baiklah, hamba mohon izin untuk pulang wahai Pangeran. Ya, silakan gadis. Ada apa Pangeran? Apakah gadis itu mengganggu Pangeran? Ya, berarti dia mengganggu hatiku. Tolong menyerahkan dia di penjara hatiku. The soldiers looked at this, bound to left the prince, and the prince immediately continued his journey. Sejenak, Memberi jalan kepada Pangeran untuk menemui pemilik rumah ini. Perkenalkan, saya Ibu Merah dan ini anak saya.
Saya sangat senang mengenalmu. Tujuan kami sini ingin mencari pohon emas itu untuk sebagai obat sang ratu. Pangeran, pohon emas itu ada di belakang rumah kami. Wow, ini dia pohon emas itu. Sangat cantik. Ya, benar sekali pangeran. Kami bersedia pangeran mengambil pohon emas itu untuk sebuah sang ratu. Memang. Lagi. Tolong petik satu daun saja. Aduh, keras sekali pangeran. Aku tidak sanggup. Everyone was very excited. They had tried their best, but still everyone couldn't pull out the lid. Neither Bob and I her mother, then the prince had got confused. Suddenly the prince... Iya, ada pangeran. Mohon izin untuk memanggilnya. Bawang putih, sini kamu. Ya, ada apa Bu? Hah, ada pangeran? Oh, kamu rupanya. Kamu ternyata anggota keluarga ini. Tolong bantu saya untuk memakai daun emas ini. Mbak daun emasnya. Wah, The prince and his troops finally left them to come back to kingdom. Pangeran dan juga ayah, kami sudah mendapatkan obat yang mujarab untuk sang ratu. Ayo segeralah prajurit, olah daun ini menjadi obat. Baik yang mulia raja. After a few hours, Raja, terima kasih. Ratu akan segera meminumnya. Bagaimana ratuku? Permisi, sedang apa kamu sedang bermisi itu? Sedang duduk saja pangeran. Kerajaan wahai permisi itu, kita akan mengadakan pesta pernikahan. in the end of the story, Bawang Putih had married a prince and she told the beauty what happened to her. But that is love. Love knows no differences because the difference is a beauty that must be cherished each other and there is a pure love. Berbahagialah Bawang Putih bisa menikah dengan pangeran. Melihat status dan harta sepertinya Bawang Putih mustahil bisa menikah dengan pangeran. Tapi itulah yang namanya cinta. Cinta tidak mengenal perbedaan. Karena menurut cinta, perbedaan itu adalah suatu keindahan yang harus dijaga bersama agar terjalin rasa saling melengkapi sepasang kekasih.